Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Badrus Salam. Di sini saya akan menerapkan metode profile matching ke dalam sebuah Excel dengan studi kasus berikut. Studi kasusnya itu PT Prima Teknologi sedang memerlukan seorang senior programmer di bidang web application. Saat ini ada 6 karyawan yang berstatus junior programmer, yaitu Firza, Hilmi, Sinta, Vicky, dan Bella Oscar. Dari 6 junior programmer tersebut dipilih satu orang untuk dipromosikan menjadi senior programmer. Evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan yang diambil dari 6 karyawan yang akan dipromosikan. Akan dipilih satu orang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Konsepnya yaitu untuk mencari orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang sedang kosong. Nah, di sini terdapat langkah-langkah dari metode profile matching, yaitu menentukan variabel-variabel pemetaan gap kompetensi. Nah, yang pertama ini terdapat untuk menentukan variabel-variabel pemetaan gap kompetensi. Di sini terdapat beberapa tiga aspek kriteria, yaitu aspek kecerdasan, sistem, sikap kerja, dan perilaku. Nah, ketiga aspek ini di dalamnya adalah ada kriteria-kriteria tersebut, ya. Kemudian untuk nilai standar atau nilai targetnya yaitu ini, dan kemudian ada tipe secondary factor dan tipe core faktornya. Kemudian adalah bobot dari ketiga aspek ini. Kemudian ada perbandingan dari nilai core factor dan nilai secondary faktornya. Nah, setelah itu untuk kita melakukan pemilihan kandidat. Di sini ada 6 kandidat sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, ada Firza dan lain sebagainya. Di sini nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh PT tersebut. Jadi nilai-nilai ini yang nantinya akan kita hitung. Ya, dari nilai kandidat ini, setelah kita melakukan pemilihan kandidat, kita akan menghitung hasil pemetaan gap kompetensi. Caranya yaitu nilai faktor dari kandidat dikurangi nilai standar dari atau nilai targetnya. Di sini nilai targetnya adalah 3, dan di sini nilai faktor dari Firza di sini adalah 5. Berarti 5 dikurangi nilai target atau nilai standarnya 3, yaitu hasilnya 2. Nah, cara menghitungnya sama semua, ya. Jadi sampai Oscar ini cara menghitungnya sama. Dan jadilah hasilnya seperti ini. Semua aspek juga cara menghitungnya sama. Kemudian setelah itu kita menentukan gapnya. Setelah kita menghitung gapnya, yaitu kita menghitung bobot dan pemetaan gap kompetensinya. Nah, sudah ditentukan di sini ada jika selisih 0. Jika gapnya selisih 0, maka nilai bobotnya 5. Jika gapnya 1, maka nilai bobotnya 4,5. Nah, contohnya di sini kita ambil faktornya Firza. Di sini nilainya yaitu 2, ya. Jadi gapnya 2 di sini berarti nilai bobotnya yaitu 3,5. Nah, begitu seterusnya, semuanya caranya sama dari aspek kecerdasan hingga aspek perilaku ini. Cara menghitung bobot dari pemetaan gapnya sama. Kemudian kita menghitung dan mengelompokkan core factor dan secondary faktornya dengan cara menjumlahkan semua nilai core factor Firza dibagi dengan jumlah core factor itu sendiri. Contohnya yaitu nilai core factornya Firza di sini ada 3, 5, 3, dan 5, dan 2, dan 5. Nah, ini semua dijumlahkan kemudian dibagikan dengan jumlah core faktornya Firza. Jadi core faktor Firza ini ada 6. Ya. Jadi dibagikan 6, maka hasilnya core faktor Firza yaitu 3,5.
83. Begitupun secondary faktornya, caranya juga sama. Jadi menjumlahkan semua secondary faktornya Firza, kemudian dibagi dari jumlahnya secondary faktor itu sendiri gitu. Jadi caranya sama. Dan untuk menentukan nilai totalnya, ya, untuk menentukan nilai totalnya di sini kita harus mengkalikan nilai core faktor perbandingan core faktor yang sudah ditentukan ini, yaitu 0,65 dikalikan dengan hasil core faktor Firza, yaitu 3,83. Maka dijumlah dengan secondary faktor, perbandingan secondary faktor yang sudah ditentukan, yaitu 0,35 dikalikan 4,37. Nah, itu dijumlahkan, maka nilai totalnya yaitu 4,02. Nah, caranya juga sama, untuk aspek sikap kerja dan aspek perilaku caranya sama juga untuk menghitung per faktor, secondary faktor, dan nilai totalnya. Kemudian kita sampai di tahap akhir, hasil akhir, yaitu menghitung hasil akhir. Nah, cara menghitung hasil akhir di sini yaitu menjumlahkan nilai total ini, mengkalikan nilai total ini dengan nilai bobot ini. Jadi nilai bobot 30% dikalikan dengan nilai totalnya Firza untuk aspek kesehatan. Nah, kemudian untuk aspek sikap kerja sama juga caranya. Jadi untuk Firza ini nilai total nilai bobotnya aspek kerjanya yaitu aspek sikap kerja di sini ada 30%, maka 30% dikali nilai total Firza ini. Jadi kemudian untuk aspek perilaku caranya juga sama, yaitu bobot aspek perilaku yaitu 40% dikalikan nilai faktor Firza ini, yaitu 4,15. Ya, kemudian kemudian dijumlahkan semua nilai Firza dari yang sudah kita hitung dengan dikalikan bobotnya tadi, itu kita jumlahkan semua dari aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Nah, maka hasilnya yaitu 3,96. Nah, begitupun seterusnya hingga Oscar, caranya sama. Nah, kemudian di tahap akhir yaitu perankingan. Perankingan di sini sesuai dengan hasilnya. Di sini Bella menempati peringkat 1, yaitu memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu 4,29 sekian. Maka kesimpulannya yaitu junior programmer yang terpilih satu orang untuk dipromosikan menjadi senior programmer yaitu adalah Bella, dikarenakan memiliki peringkat pertama. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Badrussalam, saya undur diri. Terima kasih.